Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung rekan-rekan sekalian di webinar kita hari ini. Pada kesempatan yang penuh dengan semangat ini, kita akan belajar banyak dari seorang narasumber yang sangat berpengalaman, yaitu Kak Fauzan Mujahid, seorang social media dan branding expert. Judul webinar kita pada siang hari ini adalah Mulai Sosmed dari Nol Tanpa Tim atau Budget Khusus. Bersama saya Mufli yang akan menemani rekan-rekan semua bersama pembicara yang sangat inspiratif dan berpengalaman. Aku mau jelasin terkait webinar kita pada siang hari ini. Kita sebutnya adalah Join Insight. Join Insight ini adalah program dari Indibis berbentuk webinar atau sesi sharing yang diadakan oleh Indibis, bagian dari Telkom, yang membahas tips dan trik bisnis dari para pengusaha sukses, narasumber ahli, dan lainnya. Program ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pelaku bisnis, khususnya mengenai pemasaran digital dan strategi bisnis lainnya. Dan untuk teman-teman semua, untuk para peserta sekalian, kita tetap akan bagi-bagi hadiah, tapi hadiahnya lebih kita peruntukkan untuk penanya terbaik. Jadi pada webinar kita hari ini kita akan memberikan 8 penanya terbaik. Jadi untuk teman-teman silakan nanti kirimkan pertanyaan terbaik, akan dipilih 8 yang terbaik dan akan mendapatkan hadiah total ratusan ribu rupiah. Syaratnya adalah follow Instagram kita Indibis Sumatera, Twitter, dan TikTok @indibissumatera. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi yang akan nanti dikirim oleh panitia melalui kolom chat. Oke, pada kesempatan webinar kita ini, kita akan bersama dengan seorang narasumber yang sangat inspiratif dan berpengalaman, yaitu bernama Kak Fauzan Mujahid. Beliau merupakan seorang ahli dalam personal branding dan social media spesialis yang telah membantu banyak bisnis dan individu untuk membangun brand mereka secara efektif. Sebagai founder dan CEO dari Put Your Company dan Future Skill Academy, Kak Fauzan telah berhasil membantu banyak klien menghasilkan ratusan juta rupiah melalui strategi personal branding yang ia terapkan. Tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai mentor yang berdedikasi dalam membimbing para pengusaha dan profesional muda untuk lebih unggul dalam pemasaran digital. Hari ini, beliau siap berbagi ilmu dan pengalaman berharga tentang bagaimana membangun personal branding yang kuat dan efektif di era digital. Mari kita sambut dengan hangat Kak Fauzan Mujahid. Halo Kak Fauzan, Halo, Kak Mufti. Kak bagaimana Mufti, kabarnya siang ini Kak Fauzan? Alhamdulillah baik banget dan Alhamdulillah ya, pastinya antusias banget nih buat antusias banget ya. sharing sama teman-teman yang ada di webinar siang ini ya. Makan siangnya udah Kak Fauzan, udah makan siang Sudah hari ini? dong, Sudah ya, sudah berarti udah aman. semangat ya, udah semangat. Oke. Kak Fauzan nih, sebelum nanti Kak Fauzan ngasih materi, aku ada pesan-pesan sedikit nih dari Indibis. Jadi Ya. kita lagi ada promo dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional. Indibis menghadirkan promo spesial yang dirancang khusus untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi para rekan-rekan sekalian. Nikmati manfaat eksklusif berupa penghematan hingga Rp300.000, kecepatan internet hingga 300 Mbps, serta diskon pemasaran sebesar 70%. Semua proses pendaftaran dapat dilakukan secara online sehingga lebih aman, cepat, dan nyaman bagi Anda. Segera manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan konektivitas bisnis maupun aktivitas harian Anda dengan layanan terbaik dari Indibis. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan kunjungi tautan berikut indibis.co.id/flash/promo HPN. Oke, sebelum kita mendengarkan materi dari Kak Fauzan, terakhir nih aku mau absen dulu dari teman-teman semua. Total ada hampir 90 orang. Boleh absen melalui kolom chat nama dan asal kotanya. Misalnya saya dari Mufli dari Medan, teman-teman boleh eh, ketik nama dan asal kotanya. Oke, ada Kak Aldi dari Tasikmalaya, Kak Reksi dari Sulsel, Kak Yogo dari Jambi, luar biasa. Kak Gio dari Surabaya, Kak Ripka dari Medan, Kak Irma dari Makassar, wah luar biasa. Ada dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sulawesi, dari Tarakan juga ada Kak Tiara dari Jakarta, Kak Miko dari Makassar, luar biasa, tersebar di seluruh provinsi. Kak Ajeng dari Surabaya, Kak Arda dari Purworejo, Kak Krista, wah dari NTT juga ada,
dari Indonesia bagian timur juga ada. Oke, luar biasa teman-teman semua. Karena teman-teman udah kelihatannya semangat, antusias, antusias banget nih. Mari sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Fauzan. Kak Fauzan ready ya Kak Fauzan? Oke, Sudah kepada ready. Kak kepada Kak Fauzan, layar kami persilahkan. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Jadi seperti yang kita tahu di sini akhir-akhir ini kita lagi melihat potensi dari sosial media itu semakin luar biasa gitu ya, semakin keren banget, semakin berkembang dan kita pengen teman-teman semua di sini bisa memaksimalkan apa apa yang menjadi eh sesuatu nih sosial media di zaman sekarang tuh luar biasa keren banget teman-teman ya. Nah, tapi sebelum itu aku pengen kenalan dulu ya sama teman-teman semua yang ada di sini. Coba boleh di komen dong di sini profesinya apa? Tadi kan nama sama kotanya udah ya. Nah, sekarang boleh dong. Sekarang profesinya sebagai apa nih? Apakah ada yang mahasiswa atau ibu rumah tangga atau pengusaha gitu ya? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, ada mahasiswa, sosial media admin. Wow, pengusaha. Oke. Yang usaha boleh dong dikasih tahu bisnisnya di bidang apa? Coba. Yang usaha boleh dikasih tahu bisnisnya di bidang apa ya? Pengusaha kesehatan, mahasiswa, oke. Wow, ini masih darah-darah muda banyak nih ya ternyata ya. Lagi nyari kerja, bidang buket bunga, staf humas, swasta bekerja marketing. Aku punya bisnis produk digital, konten kreator, Masya Allah, oke. Oke, luar biasa ya. Semakin banyak aja nih. Siang kali ini kita ada 120 orang. Terima kasih atas responnya. Oke, jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang bisnis sosial media for beginner ya. Mulai sosmed dari nol tanpa tim atau budget khusus. Nah, di mana di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara kita memaksimalkan sosial media ya, cara kita memaksimalkan potensinya gitu kan untuk kita bisa manfaatin sosmed itu bukan cuma jadi ladang hiburan gitu ya, tapi kita jadikan ini untuk sebuah opportunity atau sebuah peluang yang bisa kita manfaatin ya. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya, kenalin nama nama saya Fauzan Mujahid, teman-teman ya. Nah, di sini kita kenalan dulu sedikit ya. Saat ini ya, saya punya 1 juta followers di 3 platform ya, dan sekarang profesi saya utamanya sebenarnya adalah seorang pembisnis ya. Saya founder dan CEO dari Put Your Company dan Future Skill Academy. Jadi kalau bisnis saya di Put Your Company ini bergerak di bidang jasa undangan pernikahan dan jasa desain foto keluarga sama ada souvenir pernikahan, teman-teman. Nah, kalau Future Skill Academy ini usaha saya di bidang edukasi gitu ya. Nah, alhamdulillah atas izin Allah teman-teman saya sudah mencapai 8 miliar lebih lewat sosial media gitu ya. Dan alhamdulillah juga saya sudah membantu klien menghasilkan ratusan juta lebih teman-teman. Nah, jadi insya Allah yang berdiri atau yang ngobrol di depan teman-teman ini bukan seseorang yang baru kemarin sore gitu ya. Terus sosokan ngajarin enggak. Tapi alhamdulillah teman-teman saya udah punya background, punya portofolio ya. Jadi insya Allah apa yang saya sharingkan itu bisa dipertanggungjawabkan karena ini adalah berdasarkan ilmu nyata atau ilmu real yang benar-benar saya praktekkan di bisnis saya sendiri, teman-teman. Ya. Nah, jadi alhamdulillah juga selain itu konten saya udah ditonton lebih dari 341 juta plus plus gitu ya. Nah, ini adalah salah satu channel saya di YouTube ya. Total penayangannya udah 341 juta yang nonton ya. Dan ini baru YouTube aja. Saya masih ada TikTok, masih ada Instagram dan masih ada beberapa akun gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang bikin konten, konten yang menjual gitu ya. Insya Allah itu udah pengalaman saya dan itu saya kerjakan sehari-harinya gitu ya sampai hari ini gitu. Nah, jadi insya Allah apa yang saya sampaikan yang tadi saya bilang bukan cuma teori tapi benar-benar memang sudah saya praktekkan. Nah,
Ini saat ini sekarang saya punya 1 juta followers di 3 platform. Di Instagram ada 270.000 followers, di YouTube ada 790.000 subscriber, dan di TikTok ada 270.000 followers gitu ya. Nah, alhamdulillah gitu ya udah 1 juta followers. Nah, bahkan ya alhamdulillah saya bukan hanya ngembangin akun pribadi, saya kembangin akun usaha saya juga, akun bisnis saya juga. Saya mengembangkan beberapa akun saya yang lain dan alhamdulillah bisa menghasilkan miliaran teman-teman ya dari sosmed doang. Saya sampai saat ini nggak ada toko offline-nya, nggak ada toko yang bisa dikunjungin sama customer, nggak ada teman-teman ya. Jadi pure online ya. Makanya ini sebuah peluang atau sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita bisa melek ya. Kalau kita bisa melek, kita bisa menguasai tentang sosial media teman-teman. Makanya saya sangat bersyukur banget nih IndieBiz ngadain acara keren seperti ini ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi insight baru buat teman-teman semua yang ada di Zoom kita kali ini. Nah, ini di Instagram Put Your Invitation 76.000 followers, di TikTok Putri Agustini ini saya juga jual undangan 3D ya, 100.000 followers, dan Put Your Design di Instagram ada 100.000 followers. Nah, jadi kira-kira udah siap mau dengerin saya teman-teman? Coba komen dulu ya. Kayak yang udah siap boleh komen siap dulu ya. Nah, karena kadang-kadang kalau nggak kenal tuh suka, ini siapa sih nggak jelas gitu kan, ini siapa sih mau ngomongin apa, sok-sokan banget gitu ya. Nah, makanya saya sampaikan dulu, insya Allah apa yang sudah saya lewati itu bisa teman-teman ambil pembelajarannya kayak gitu ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung masuk ke materinya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kenapa UMKM itu butuh sosmed, ya. Jadi nggak cuma UMKM sebenarnya. Tadi kan saya lihat teman-teman ada yang mahasiswa, ada yang pekerja gitu ya, ada yang pengusaha juga gitu ya. Jadi saya bisa bilang di era sekarang mau mahasiswa, mau pekerja, mau pengusaha gitu ya, kita semua butuh sosmed. Ya, kita semua butuh sosmed karena ya kita bisa lihat lah, emang masih efektif gitu ya marketing konvensional atau di zaman sekarang ini menurut saya udah kurang efektif. Contoh seperti bagi-bagi brosur gitu ya, bagi-bagi brosur atau enggak misalkan ketok ke rumah gitu kan. Nah, teman-teman setuju nggak? Teman-teman setuju nggak? Marketing zaman dulu itu udah kurang relevan atau kurang efektif di zaman sekarang. Coba, menurut teman-teman gimana? Komen coba. Marketing kalau masih ala jadul ya, tadi kayak ketok-ketok rumah, bagi-bagi brosur gitu kan. Terus gimana tuh? Ya, alhasil apa? Kurang kurang maksimal gitu ya. Kurang maksimal. Betul, jangkauannya kurang luas. Iya, jadi karena kita hanya bisa ngejangkau orang-orang ya sekitar-sekitar situ aja gitu. Beda sama sosmed. Sosmed ini teman-teman, ketika kita udah tahu cara mainnya gitu ya, ketika udah tahu cara manfaatinnya, kita bisa sebar ke banyak-banyaknya orang gitu ya. Ya, kita bisa lihat tadi yang saya buat, saya udah buat 340 juta orang nonton. Bayangin, itu manusia loh. Manusia itu banyak banget kalau dikumpulin. Ya, bahkan teman-teman tahu nggak, di para pakar mengatakan ya, attention is a new currency. Jadi maksudnya tuh atensi itu seperti mata uang baru di zaman sekarang tuh. Maksudnya tuh bukan secara pasti jadi mata uang, bukan. Tapi ketika kita bisa buat atensi, ketika kita bisa buat orang mau nonton kita, orang mau lihat kita, itu bisa jadi sebuah peluang income, teman-teman. Mau kita punya bisnis, produk, mau kita punya jasa yang bisa kita tawarkan, mau kita bisa cari opportunity gitu ya, apapun itu teman-teman, itu bisa menjadi game changer ya di sosial media saat ini. Nah, sorry teman-teman, suara saya jelas nggak? Boleh di komen, takutnya nggak jelas. Jelas ya? Oke. Jelas ya, aman ya. Oke. Nah, bahkan teman-teman, kalau kita berpacu kepada data ya, ada 170 juta orang yang di Indonesia itu yang aktif di sosial media ya. Bayangin, aktif di sosial media itu 170 juta orang. Nah, jadi sosmed itu lapak online gratis, teman-teman. Ya dimana kalau misalnya kita bikin akun kan itu gratis ya. Kita bikin akun gratis, kita tinggal siapin emailnya aja gitu kan. Nah,
Dan ya udah kita semua bisa mulai. Dan saya yakin teman-teman pasti udah punya sosmed gitu ya. Tinggal cara mainnya itu harus bener ya. Mau buat pribadi, mau buat bisnis, dua-duanya menurut saya perlu banget untuk mainin sosmed ya di zaman sekarang. Bukan hanya jadi penonton, tapi jadi pembuat kontennya. Nah, ini bisa jadi bukti kredibilitas bisnis, teman-teman ya. Jadi maksudnya gimana? Ya, ketika kita jangan heran deh, kayak misalkan kemarin saya ada acara ke Tegal gitu kan. Nah, ketika saya ke Tegal, yang saya buka apalah adalah TikTok gitu ya. Yang saya buka adalah Instagram. Saya di situ cari rekomendasi makanan yang enak di Tegal. Akhirnya keluar kan konten-kontennya gitu kan. Nah, dari konten-konten itu ketika memang menarik kontennya, akhirnya saya datengin lah tokonya dan akhirnya saya beli dan jadi omset kan buat si toko tersebut. Nah, jadi emang dampaknya seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak main sosmed, ya kita udah ketinggalan zaman banget ya. Dan yang keempat adalah akses pasar jauh lebih luas daripada sekedar toko fisik. Betul banget. Karena ya teman-teman bayangin ya, usaha saya yang undangan 3D itu ada customer dari Singapura, ada customer dari Turki, ada customer dari Arab. Bayangin, jauh-jauh banget gitu teman-teman. Kalau misalnya kita nggak pakai sosmed, ya gimana caranya? Ya, nggak mungkin teman-teman ya. Nah, jadi itulah pentingnya kita harus memulai apa usaha kita atau karir kita di sosial media. Nah, cuma tantangan UMKM di era digital itu apa gitu kan masalahnya? Ya masalahnya itu yang pertama biasanya nggak punya tim khusus, ya nggak punya tim khusus. Ya pasti ketika kita baru mulai, ya mungkin belum ada ya budget untuk tim khususnya. Beda cerita kalau misalnya kita udah di fase scale up gitu ya. Kayak saya sekarang alhamdulillah gitu ya ada tim editor khususnya, ada tim scriptwriter khusus, ada tim desain khusus gitu ya, ada tim produksinya gitu ya. Nah, itu karena saya menganggap sosmed ini adalah sebuah bisnis, teman-teman. Ya, saya menganggap ini adalah sebuah bisnis. Ya. Nah, yang kedua, nggak punya budget besar. Ya, banyak yang berpikir ketika kita mau maksimalin sosmed itu budgetnya besar, padahal enggak, teman-teman. Ya, kita bisa compare, kita bisa bandingin sama bisnis offline ya. Bisnis offline buat sewa tempat aja mungkin bisa 1 sampai 2 juta per bulan gitu kan. Kalau dikali setahun aja udah 24 juta gitu ya. Nah, itu baru sewa tempat, belum modal produknya, belum modal dekorasi, renovasinya dan sebagainya. Jadi menurut saya ya, kalau misalkan kita maksimalin dan kita seriusin, misalnya seandainya harus keluar budget untuk online gitu ya, menurut saya no problem gitu ya. Dan menurut saya nggak sebesar itu juga kok gitu ya. Bahkan saya ketika dulu mulai di awal, ya saya cuma mulai dari HP yang saya ada, HP yang saya punya, dan saya bikin akun gitu ya dengan Gmail secara gratis gitu. Nah, yang ketiga, Gaptek Teknologi ya atau Gagap Teknologi. Nah, ini buat teman-teman yang sering berpikir, aduh saya gaptek, aduh saya gak bisa gitu ya, aduh saya nggak biasa sama hal-hal seperti ini. Diubah mindsetnya. Jadi bukannya nggak bisa, tapi memang belum belajar aja gitu ya. Nah, jadi teman-teman, saya tuh dari dulu salah satu orang yang menganut, saya percaya semua orang itu insya Allah pasti bisa asal dia mau belajar. Ya, jadi saya dari dulu teman-teman, ya ketika saya dulu nggak tahu cara bikin konten, saya bilang kalau saya belajar insya Allah saya bisa. Saya dulu nggak ngerti apa yang namanya hook, apa yang namanya editing gitu ya. Wah dulu editing tuh saya ingat banget teman-teman pertama kali saya ngedit konten itu jeleknya minta ampun ya. Tapi saya nggak bilang bahwa wah saya mah gaptek saya nggak bisa ngedit. Saya nggak bisa tuh yang namanya ngedit susah tuh buat saya. Nah teman-teman itu namanya fixed mindset. Ketika kita punya mindset seperti itu maka kita nggak akan bertumbuh. Maka kita nggak akan berkembang. Ya, jadi ubah mindsetnya. Jadi dari yang nggak bisa, ya oke saya mau belajar, insya Allah saya pasti bisa gitu ya. Nah, diubah teman-teman cara berpikirnya. Yang keempat, konsumen cepat berubah gitu ya. Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi hati-hati teman-teman. Ketika kita lambat perkembangannya, ketika kita lambat untuk beradaptasi, ya alhasil apa? Bisnis kita mati, ya. Karir kita mati, usaha kita mati. Nah, maka dari itu teman-teman ya kita harus cepat berubah, cepat adaptasi ya. Tapi jangan khawatir, semua bisa diatasi dengan strategi yang tepat. Nah, jadi teman-teman saya sangat apresiasi teman-teman datang ke acara kita hari ini karena dari sini kita bisa belajar strategi yang tepat itu seperti apa gitu ya. Dan ini langkah yang sangat baik buat teman-teman yaitu belajar dari orang yang memang
sudah memahami ya, sudah expert di bidang ini gitu ya. Nah, itu langkah yang tepat dan pastikan teman-teman jangan belajar sampai di sini doang. Terus belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi ke depannya supaya teman-teman tuh semakin paham, semakin jago gitu ya. Nah, makanya ada quotes nih dari saya. Jangan tunggu sempurna, yang penting mulai dulu sambil belajar pastinya gitu ya. Nah, jadi jangan aduh saya mah nggak bisa, aduh saya mah nggak ada bakat gitu ya. Nah, buanglah mindset-mindset seperti itu. Jadi ya kita mulai dulu, tapi ya tetap dengan ilmu yang kita udah pelajari gitu ya, supaya nggak jadi orang yang bodoh gitu. Nah, kalau nunggu punya tim dan modal besar, ya kita nggak akan jalan-jalan teman-teman. Ya, kalau misalnya kita terlalu perfeksionis di awal gitu ya, ya kita nggak akan jalan gitu ya. Kita akan stuck di situ-situ aja. Nah, jadi mulailah dengan HP yang ada di tangan kalian ya, konsistensi dan bangun dengan strategi yang tepat. Nah, itulah yang harus dilakukan. Nah, terus apa yang harus kita lakukan pada saat kita memilih platformnya gitu ya? Kak, apakah saya harus main di IG atau di TikTok atau di YouTube? Nah, saya jelasin satu persatu ya. Nah, jadi kalau Instagram itu kita bisa lihat orang tuh sangat mempedulikan visualnya ya. Dan ini bagus untuk branding dan sangat bagus untuk bangun interaksi seperti komentar dan sebagainya di Instagram. Tapi kalau menurut saya di zaman sekarang ya, Instagram dan TikTok itu secara format kan sama, teman-teman. Secara format sama, sama-sama video pendek gitu ya. Eh, dan formatnya sama ukurannya. Jadi why not kalau misalnya kita nggak kita buka aja dua akun gitu ya, di TikTok buka, di IG juga buka. Jadi setiap upload itu kita upload di dua-duanya teman-teman ya. Karena ya nanti sering terjadi ya, di IG-nya FYP, di TikToknya juga FYP kayak gitu. Nah, cuma bedanya kalau di TikTok itu ada potensi bisa lebih cepat viral gitu ya, karena algoritma TikTok itu dia nggak apa sering banget tuh naikin akun-akun yang mungkin followersnya masih satu, masih nol atau baru mulai gitu ya, tapi bisa tetap viral. Terus kalau di TikTok itu enaknya atau kelebihannya ada fitur keranjang kuning gitu ya. Kita bisa lihat orang-orang bisa langsung belanja di situ, orang-orang pas ngeliat videonya menarik, terus produknya juga menarik, akhirnya mereka langsung beli. Nah, itu jadi nilai plus yang ada di TikTok, teman-teman. Dan yang terakhir adalah ada live shoppingnya ya. Nah, jadi kalau live shopping ini di IG kan nggak ada ya, tapi kalau di TikTok ada, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya produk gitu ya, kalian punya produk, punya sesuatu yang bisa dipasarkan lewat TikTok, itu bisa jadi nilai plus banget, karena saya kenal kenal banyak teman-teman orang-orang yang sudah main di TikTok gitu ya. Wah, mereka penjualannya bisa ratusan juta sampai miliaran per bulan, teman-teman. Ya. Nah, jadi harus belajar sih, harus belajar. Nah, YouTube ya, YouTube-nya ini cocoknya untuk edukasi panjang, bangun trust lebih dalam. Nah, jadi buat teman-teman nih ya, kalau misalnya kita mau mainin YouTube gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman, menurut saya, ini kalau teman-teman sudah mulai terbiasa dengan video-video pendek dulu. Ya, karena YouTube ini produksian kontennya itu pastinya jauh lebih challenging daripada video pendek gitu ya, seperti Instagram dan TikTok. Nah, jadi teman-teman bisa latihan dulu di IG dan TikTok dulu sebelum nantinya ke video panjang ya. Tapi saya sangat menyarankan ketika teman-teman nanti kapasitasnya sudah cukup gitu ya, sudah bisa produksi video 10 menit, 15 menit, wah itu sangat bagus, karena ketika videonya bagus dan orang nonton sampai akhir, itu semakin banyak orang yang percaya, trust sama kita ataupun sama produk yang kita jual. Nah, jadi makanya tips untuk teman-teman ya, di awal fokus satu sampai 2 platform dulu ya. Jangan semuanya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, terus apalagi nih Kak yang harus kita pahami ketika kita mau maksimalkan sosmed ya. Jadi yang harus teman-teman tahu adalah harus tahu yang namanya target market ya. Jadi kalau misalnya kita lihat orang-orang yang sudah expert, orang-orang yang sudah ahli ya di dunia sosial media, pasti mereka tuh punya target marketnya masing-masing ya. Pasti mereka tuh punya audiensnya masing-masing. Contoh kayak saya ngebahas tentang cara bikin konten untuk pemula gitu ya, pakai AI. Nah, maka followers-followers saya, target-target saya adalah orang-orang yang baru mau mulai gitu, orang-orang yang belum tahu,
orang-orang yang masih fase belajar gitu ya. Nah, jadi ketika saya membuat konten, saya bisa buat konten yang ngebahas tentang gimana sih caranya bikin konten dari nol untuk pemula. Nah, jadi ketika kita tahu target market kita siapa, ya maka kita akan lebih tepat cara komunikasinya. Intinya kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau targetin semua orang, kontennya justru malah nggak nyambung. Ya, misalkan tadi saya bilang konten saya ngebahas tentang konten kreator yang baru mau mulai, ya. Terus tiba-tiba saya ganti, ya. Gimana caranya pembisnis bisa mulai ngonten? Ya, itu udah beda lagi tuh. Padahal sama-sama ngebahas tentang cara bikin konten. Tapi marketnya udah berbeda. Ya, pasti komunikasinya juga jadi beda dan jadi nggak nyambung, teman-teman. Ya, contoh kedua, misalkan contoh kedua teman-teman mau ngebahas tentang apa nih? Misalkan ngebahas tentang olahraga lah, misalkan gitu ya. Nah, olahraganya apa? Olahraganya misalkan ya harus dispesifikin lagi, gym misalkan. Nah, gym ya udah bikin kontennya seputar gym aja gitu ya. Jangan tiba-tiba loncat nanti lari juga gitu kan. Terus olahraga renang juga ya. Nanti bakal beda, teman-teman. Marketnya itu nanti bingung gitu. Ini konten ini sebenarnya bahasnya apa gitu. Nah, begitupun dengan teman-teman yang produk gitu ya. Jadi ketika kita udah tahu nih produk kita manfaatnya untuk apa. Misalkan saya jualan obat untuk sakit lambung gitu ya, solusi untuk orang-orang yang punya asam lambung. Ya, maka udah jelas target market saya adalah penderita sakit lambung. Jadi saya nggak perlu tuh ngebahas lagi tentang orang-orang yang tentang apa sakit asam urat. Saya ngebahas tentang edukasi apa nyeri sendi gitu ya, nggak usah karena market saya bukan itu. Market saya adalah orang-orang yang sakit lambung tadi gitu ya. Nah, jadi itu tuh yang harus teman-teman pahami ketika kita membuat konten. Ya kita harus cari target market kita siapa. Karena kalau misalkan kita nggak punya target market, nanti justru malah malah lebih lama berkembangnya. Karena kontennya juga nggak jelas buat siapa gitu ya. Nah, jadi konten yang bagus itu adalah konten yang tepat sasaran. Nah, yang tadi saya bilang, beda target, beda gaya bahasa. Ya, beda target, beda platform. Beda target, beda jenis konten. Nah, jadi sepenting itu teman-teman. Jadi jangan jangan jadi gado-gado lah gitu ya. Kita harus tahu supaya algoritma atau sosmednya itu tahu konten kita ini harus di-share ke siapa teman-teman. Ya makanya wajar kan ketika kita apa? Ketika kita Nah, makanya banyak kan ketika kita sering nontonin konten mobil gitu ya. Ya nanti keluarnya tuh ya konten-konten tentang mobil gitu. Nah, karena algoritma itu secanggih itu sekarang. Jadi dia bisa nge-share konten-konten yang kita sukai. Nah, begitupun ketika kita membuat konten, konten kita akan di-share ke orang-orang yang akan relate sama atau relevan sama apa yang kita bahas. Nah, ini kita study case ya. Ini akun saya teman-teman, ya akun usaha saya ini. Usaha saya Put Your Invitation. Ini marketnya adalah orang yang mau nikah, jelas. Karena saya di sini kan jualan undangan pernikahan gitu ya. Nah, makanya teman-teman ya, walau apa orang yang mau nikah ini kan ada spesifikasinya gitu kan, yaitu apa usianya rata-rata 20 sampai 35 tahun. Kebutuhannya mereka itu adalah edukasi sebelum menikah. Nah, jadi kita harus paham teman-teman. Ya, kita harus paham ketika kita membuat konten ya, ketika kita membuat konten ya, si market kita ini kira-kira butuh apa? Ya, butuh ilmu apa atau butuh informasi apa gitu. Nah, itu yang harus kita pahami teman-teman. Ya. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita membuat konten, itu tuh mereka dapat manfaatnya gitu. Ya. Nah, tapi ada satu hal nih yang tadi saya bilang, kenapa harus spesifik banget? Ya. Contoh nih, saya di sini kan mau jualan undangan pernikahan. Ya, maka yang harus saya target adalah orang-orang yang belum menikah. Ya, jadi jangan sampai ya eh, ngomonginnya per, ngomonginnya pernikahan tapi harmonisnya suami dan istri misalkan. Wah, itu udah beda target tuh teman-teman. Ya, karena nanti si kontennya justru malah kesebar ke orang-orang yang sudah menikah. Apakah mereka butuh undangan pernikahan? Ya jawabannya enggak, teman-teman. Nah, jadi harus pahami ya. Harus pahami ketika kita membuat konten ya target market kita itu ya harus jelas gitu. Jangan jangan abu-abu, teman-teman. Ya kayak tadi saya bilang kalau misalkan ini ya konten saya ini saya ngebahasnya tentang edukasi harmonis rumah tangga atau parenting anak gitu kan. Ya itu jelas-jelas orangnya udah menikah gitu. Ya mereka nggak akan butuh sama undangan pernikahan yang saya jual. Akhirnya produk saya jadi nggak laku. Ya.
Nah, jadi gitu teman-teman. Harus pahamin ya. Ketika kita membuat konten, pahamin hal-hal yang seperti ini teman-teman. Oke, nah lanjut ya. Nah, jadi poin selanjutnya ya, ini contoh kedua adalah put your design. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nih. Saya langsung spesifikin banget nih. Jasa desain foto keluarga ya. Jadi saya nggak peduli foto yang bukan keluarga, saya nggak akan bahas teman-teman, ya foto yang couple sama sama pasangannya misalkan gitu-gitulah ya, atau misalnya sama teman kerjanya, ya saya nggak peduli, saya nggak akan bahas ke sana karena itu di luar dari target market saya teman-teman ya. Nah, jadi pahamin ya, ketika kita mau maksimalin sosmed kita, target marketnya harus spesifik ya. Ya ini ya, jasa desain foto keluarga, market saya adalah keluarga tok ya. Ya udah jelas keluarga. Usianya ya 30 sampai 55 tahun ya, orang-orang yang sudah berkeluarga, udah mulai punya anak gitu kan, dan sebagainya. Nah, kebutuhannya ya kita harus paham nih, kebutuhannya audiens kita ini apa, teman-teman. Ya, di sini saya tahu kebutuhan audiens saya di sini adalah foto keluarganya yang pada hilang, atau enggak misalkan orang-orang yang ada anggota anggota keluarganya sudah meninggal kayak gitu ya, atau misalkan sempat ada yang sudah berpisah orang tuanya gitu ya, ada yang sudah cerai gitu ya, atau pokoknya keluarganya tuh udah nggak utuh, jadi susah buat foto. Nah, itu itu adalah pain point dari market saya gitu ya, atau dari kebutuhan dari followers-followers saya. Makanya kontennya itu ya saya ngebahasnya seputar-seputar ini, teman-teman. Oke. Nah, ya produk yang atau jasa yang saya yang tawarkan adalah jasa desain foto keluarga. Nah, jadi relate nih teman-teman. Marketnya siapa, yang kita tawarin apa? Ya, kontennya ngebahasnya tentang apa. Jadi itu ada strateginya teman-teman ya. Nah, lanjut ya. Nah, jadi gimana sih Kak cara nentuin target market? Simple teman-teman ya, nggak susah sebenarnya cara nentuin target market itu. Jadi yang pertama pasti tanya dulu siapa targetnya. Biasanya ini berbicara tentang profesi teman-teman. Apakah dia ibu rumah tangga? Apakah dia sesama mahasiswa juga? Apakah marketnya adalah dia seorang pengusaha juga gitu ya? Nah, jadi harus dipahami teman-teman ya, marketnya ini siapa. Oke. Nah, yang kedua, masalah mereka apa? Nah, jadi teman-teman, ya, kita bicara konten yang naik ya. Konten yang naik itu adalah konten yang bisa ngasih manfaat dari masalahnya orang lain, ya. Jadi orang lain lagi butuh solusi, terus kita datang dengan manfaat gitu ya. Kayak tadi, saya bantuin orang-orang yang mau belajar bikin konten. Ya, makanya ketika saya buat konten, saya kasih tips yang bagus, saya kasih solusi yang bagus, orang jadi mau nonton. Ya, orang jadi mau nonton, view saya jadi gede gitu ya. Nah, jadi kita makanya gini teman-teman, ketika teman-teman mau mulai bikin konten, ya, masalah apa nih yang bisa saya bantu, saya jawab lewat konten saya. Sesimpel itu teman-teman. Mau itu produknya apa gitu ya, produk apapun teman-teman. Ya, balik lagi, produk itu kan sebenarnya menjawab dari masalah orang gitu kan. Ya udah jelas gitu ya, masalahnya apa. Ya, solusinya yang kita bisa kasih apa. Nah, tadi ya, contohnya nih, susah masak cepat, bingung cari ide konten, gak tahu cara pakai AI. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Wah, ini udah banyak banget pertanyaan nih. Kita belum buka tanya jawab nih. Nah, ini targetnya ibu muda 25 sampai 35. Masalahnya susah cari skincare aman untuk kulit sensitif. Solusinya produk natural, harga terjangkau. Nah, jadi itu teman-teman ya, pahamin. Nah, makanya tadi saya bilang, target marketnya beda, pasti cara komunikasinya beda. Contoh, misalkan market kita adalah ibu rumah tangga nih. Misalkan teman-teman yang punya produk nih, produknya ini cocok untuk ibu rumah tangga, misalkan seperti itu. Ya pasti cara komunikasinya juga beda. Ayo buat ibu-ibu atau ayo buat bunda-bunda, pasti kan seperti itu. Yang kedua anak muda. Ya, kalau misalnya anak muda ya pasti cara bahasanya juga pasti beda. Oh ya guys, kalian yang masih muda atau kalian yang umur 20-an atau kalau kalian masih muda. Jadi kalimat komunikasinya tuh udah jelas beda banget ya. Terus misalkan yang ketiga adalah pebisnis gitu ya. Nah, pasti cara ngomongnya tuh buat kalian yang business owner atau buat kalian para business owner, buat para business owner. Jadi itu pahamin gitu ya, cara komunikasi di dalam konten. Sesuaikan gaya, visual, dan bahasa dengan target utama. Nah, jadi sebenarnya itu yang harus teman-teman jangan lewatkan gitu ya ketika membuat konten.
Nah, setelah itu bangun brand identity yang menarik ya. Nah, jadi ketika teman-teman membuat nama akun nih, pastikan nama akunnya mudah diingat. Jangan sampai namanya tuh terlalu susah gitu ya, namanya terlalu sulit. Ada angka-angkanya gitu ya, atau misalkan susah dicari. Nah, itu jangan sampai. Kayak misalnya nama akun saya Fauzan Mujahid gitu ya, ya udah orang juga gampang carinya. Terus akun apa istri saya Putri Agustini ya jualan undangan ya udah kayak gitu teman-teman. Yang kedua, foto profilnya dan bionya harus jelas, pasti ya. Jangan sampai foto profil itu wajahnya gelap, nggak kelihatan gitu ya. Kalau misalkan brand apa nggak jelas identitas si logonya gitu kan dan sebagainya, teman-teman. Nah, jadi itu sih. Yang ketiga, posting rutin dan konsisten. Nah, jadi sebenarnya brand identitas itu lama-lama akan kebentuk kalau kita postingnya udah rutin, teman-teman. Ya. Jadi walaupun kita rencanain sematang mungkin gitu kan. Oh, saya mau nanti mau dikenal sebagai ini, saya nanti mau begini, saya nanti mau begini. Tapi nggak posting-posting, ya percuma teman-teman. Ya, nggak akan naik juga gitu ya, nggak akan ada dampak atau manfaatnya juga teman-teman. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Warna dan tone konten sesuai brand. Jadi kalau misalkan konsistensi aja gitu ya, kalau misalkan biasa gelap ya udah gelapin aja gitu ya, biar jadi identitas. Kalau misalkan biasa cerah, cerahin semua gitu. Jangan jangan pelin-pelan gitu. Sekarang cerah, besoknya gelap gitu. Jadi jelaskan Anda bantu siapa dan apa manfaatnya. Nah, ini saya mau ajarin ya cara setting profilnya supaya teman-teman lebih mudah panduannya gitu kan. Nah, jadi yang pertama nih ya, namanya mudah diingat kayak saya nih, Future Skill Academy ya udah gitu ya. Walaupun ini bahasa Inggris gitu ya, kalau di Indonesia apa nggak bisa bahasa Inggris ya, ya mungkin ini susah. Tapi menurut saya kalau orang yang ngerti bahasa Inggris ya simple gitu ya. Yang kedua, foto profilnya jelas ya ini foto profilnya jelas ya itu FSA gitu ya. Nah terus link di profil penawaran utama. Nah, jadi pastiin teman-teman ini manfaatin nih link yang ada di bio Instagram ini untuk penawaran utamanya kita apa. Misalkan kita utamanya adalah jualannya lewat WhatsApp, ya udah pasang nomor WhatsApp kita. Kita utamain jualan produk kita di Shopee misalkan, ya udah pasang link Shopee-nya. Kita biasa apa untuk jual jasanya tuh lewat Zoom misalkan atau buat jadwal dulu, ya udah buat lewat jadwal gitu ya. Nah, Nah, ini cara setting profile, teman-teman. Jadi, baris pertama ini bantu siapa dengan apa. Nah, ini harus paham nih, teman-teman. Bantu siapa dengan apa. Ini kan saya bantu kamu personal branding dari nol gitu ya. Nah, kalau dari nol ini kan berarti udah jelas dengan apa untuk pemula gitu kan. Dengan apa. Yang kedua, kontennya membahas apa. Di sini saya tulis tuh strategi monetas AI dengan mudah. Jadi orang tahu ketika lihat profil saya tuh langsung tahu oh konten di sini ngebahas tentang AI gitu kan. Nah, yang ketiga apa kredibilitas atau pencapaiannya ya. Di sini saya tulis ya, by Fauzan Mujahid biar orang ngecek tuh profil saya. Terus saya udah 1.000 klien plus plus gitu. Maksudnya udah dipercaya sama 1.000 klien. Yang keempat, apa penawaran utamanya? Ya, saya tulislah di sini nih link profile atau penawaran utama saya. Nah, ini teman-teman boleh screenshot ya. Boleh screenshot dan boleh dimaksimalkan atau boleh dimanfaatin si polanya seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, maksimalin konten apa sosmed untuk bisnisnya kita. Yang pertama, riset konten dari kompetitor dan tren. Nah, jadi teman-teman, ketika kita masih belum tahu, Kak, kontennya tuh harus kayak gimana gitu ya. Konten yang bagus tuh kayak gimana. Ya, itulah fungsinya kita riset, teman-teman. Ya, kita lihat dulu nih kompetitor kita yang sama. Ya, jualannya sama, produknya sama, bahasannya mirip gitu ya. Nah, kita pelajari, teman-teman, ya, cara mereka bikin konten, hook yang mereka buat gitu kan konten yang mereka sering bawain, jenis-jenisnya seperti apa gitu kan, apakah pakai foto atau video gitu ya. Nah, teman-teman harus pahami gitu ya, hal-hal seperti itu. Ya, yang kedua buat variasi kontennya. Ya, kadang-kadang edukasi, kadang-kadang hiburan, kadang-kadang testimoni, kadang-kadang behind the scene gitu kan. Nah, jadi jangan jualan-jualan terus. Bosen juga orang. Isinya tuh poster promo semua gitu kan. Orang juga males nontonnya gitu ya. Nah, jadi harus punya variasinya. Kadang-kadang edukasi, kadang-kadang hiburan, kadang-kadang testi, kadang-kadang behind the scene gitu ya. Nah, yang ketiga konsisten posting ya. Ya, percuma kalau kita uploadnya sebulan sekali gitu kan ya lama juga berkembangnya teman-teman. Ya, usahain one day one post gitu ya. Tiap hari posting, tiap hari posting. Karena ya kalau misalnya kita jarang post ya kapan orang mau ingat kita gitu kan? Kapan orang mau ingat akun kita?
Yang ke terakhir interaksi aktif ya, balas komen, DM audiens ya, DM followers ya, engage sama audiens ya, dan sebagainya. Nah, ini saya mau ajarin nih teknik membuat konten yang benar. Nah, jadi gimana sih? Ya, yang pertama adalah hook, teman-teman. Jadi, hook itu intinya awal dari sebuah konten. Karena ketika kita lagi scroll ya, ketika kita lagi scroll nih, kita lagi scroll misalkan kayak gini ya. Nih, misalkan kita lagi scroll gini ya. Scroll, 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 scroll gitu kan. Nah, apa yang membuat kita nggak lanjut scroll? Ya, pasti karena awalannya tuh menarik. Oh, ini kontennya bahas apa nih? Wah, ini kontennya kayaknya seru nih. Atau konten ini bagus nih. Kontennya bikin penasaran nih. Nah, itu namanya hook, teman-teman. Ya, jadi kita awal sebuah kontennya tuh harus bagus. Bikin orang mau nonton dan penasaran. Nah, kalau hook kita jelek, mau sebagus apapun isi kontennya, nggak bakal ditonton atau pasti di skip sama orang lain. Ya, itu yang harus kita pahamin, teman-teman. Nah, jadi itu tuh, jangan sampai teman-teman miss di situ. Nah, jadi gimana caranya? Yang pertama, kumpulin nama akun yang bahasannya mirip ya sama kita. Dan kita mau ATM. Nah, jadi teman-teman ya, pasti kan kalian riset-riset dong gitu ya. Misalkan mau ngebahas apa gitu kan, tentang apa. Nah, pasti kan udah riset-riset ya, siapa aja yang bahasannya tuh mirip ya, yang bahasannya tuh mirip sama kita gitu kan. Nah, teman-teman harus tahu ya, supaya kita bisa amati, tiru dan modifikasi. Yang kedua, kumpulin konten-konten yang viewsnya 10.000 ke atas. Artinya konten itu bagus dan menarik gitu ya. Ya kalau bisa lebih tinggi ya lebih bagus ya. Catat hook yang mereka pakai. Jadi mereka ngomong apa di awal, apa yang mereka tampilin, teks di awalnya seperti apa. Nah, itu pelajari teman-teman ya, supaya teman-teman bisa paham gitu ya cara mainnya. Yang ketiga, catat hook yang mereka pakai. Habis itu buat template hooknya. Jadi kalau teman-teman lagi riset nih, nah cari kontennya, catat mereka ngomong apa di awal, terus mereka nampilin apa di awal. Di awalnya dulu aja minimal gitu ya, karena itu yang penting banget menurutku gitu ya. Nah, yang kelima, gunakan ChatGPT setiap membuat konten. Nah, sekarang kan udah ada AI ChatGPT gitu ya. Nah, pakai manfaatin si apa tools-tools seperti ini. Nah, ini contohnya nih, teman-teman ya. Jadi yang pertama, kumpulin nama-nama akun yang bahasannya mirip dan mau kita ATM ya. Nih, misalkan kita ngebahas tentang asam lambung gitu ya, produk kita. Ini contoh aja ya. Misalkan produk kita produk kesehatan. Nah, kita cari aja di kolom pencarian kayak gini nih, solusi asam lambung gitu kan. Nah, nanti kan keluar nih ya konten-kontennya tuh. Ada yang 50.000 like, ada yang viewsnya besar-besar lah gitu ya. Nah, buka profil yang kontennya FYP. Ini kan kalau kita klik, ini kan keluar nih profilnya siapa ya, nama akunnya. Nah, habis itu kita buka. Nah, nanti akan banyak tuh konten-konten yang viewsnya gede-gede ya. Nah, habis itu masukin tuh ke catatan ya, list akun top kreator nih. Kayak ini nih, Intan, Dir Farid Akbar, tulis ya. Jadi kita tahu tuh nama-nama akun yang mirip bahasannya sama kita siapa aja. Nah, setelah itu kumpulin konten-kontennya dengan views bagus 10.000 ke atas. Ya, ini misalkan nih, ya, ini ada yang 1,3 juta gitu kan. Ada yang 570.000 ya. Nah, pilih yang viewsnya di atas 10.000. Abis itu, teman-teman, pelajari dan tulis hook yang ada di videonya. Ya, jadi misalkan nih, orang-orang ini kan ngomong nih, tanda jantung minta tolong gitu kan. Ya, nah, tulis di template-nya kalian gitu ya. Tulis di catatannya kalian masing-masing. Tanda-tanda jantung minta tolong sebelum adanya serangan. Nah, itu kan hooknya berarti bagus gitu. Ya, kita nanti nextnya bisa buat pakai hook yang mirip. Ya, tapi jadi versi kita. Ya, masukkan dan catatan buat template hook. Ya, nah jadi dengan cara ini aja teman-teman sebenarnya udah punya konten yang ini bagus banget gitu ya secara hooknya. Tinggal nanti isinya gitu ya. Nah, terus langkah ketiga, teman-teman gunakan ChatGPT untuk bantu bikin variasi hook. Nah, jadi nih saya tulisin kayak gini nih. Saya tulisin nih hook-hook yang tadi udah saya riset ya. Habis itu saya tambahin. Ini adalah template hook yang viewsnya besar. Bantu saya buat konten dengan contoh hook di atas. Konten yang saya bahas adalah GERD sakit lambung. Marketnya Bapak dan Ibu penderita lambung. Teman-teman boleh screenshot nanti cobain praktek sendiri ya. Marketnya Bapak Ibu dan penderita lambung, GERD yang ingin sembuh, gaya bahasanya edukatif, perintahnya buatkan saya 5 ide hook yang bisa saya bahas untuk konten selanjutnya. Nah, jadi akhirnya saya dikasih nih ide hook yang mirip sama ini nih, ya, mirip sama yang tadi saya kasih referensinya. Tanda-tanda minta tolong sebelum serangan. Bapak Ibu pernah ngerasa dada terasa terbakar setelah makan, itu namanya tanda lambung butuh
eh, minta tolong sebelum GERD kambuh dan seterusnya. Ya, jadi dengan cara ini aja teman-teman bisa pakai GPT untuk bantuin generate hook yang lebih banyak lagi. Nah, Kak, kenapa kita perlu ngeriset dulu seperti ini ya? Supaya ChatGPT itu tahu ya, tahu contoh yang real bagus itu seperti apa. Karena kadang-kadang teman-teman AI di ChatGPT itu dia ngasihnya tuh terlalu umum atau kurang bagus gitu ya. Tapi kalau kita kasih contoh, kita kasih referensi di awal, dia bakal ngasih yang lebih bagus ke depannya. Kayak gitu ya. Nah, lanjut ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lanjut membuat isi skrip dari hook yang ada ya. Nah, nih, tadi kan dikasih hook ya. Dikasih hook sama ChatGPT-nya. Kita tinggal bilang aja kayak gini nih. Saya mau lanjut jadi skrip dari poin nomor satu. Nah, ini poin nomor satu nih kan. Nah, udah jadi nih. Bapak Ibu pernah nggak ngerasa dada terbakar setelah makan? Itu sebenarnya tanda tubuh minta tolong sebelum GERD kambuh. Masalahnya banyak orang yang menganggap ini cuma mah biasa, bla 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 dan seterusnya nih. Bahkan sampai call to action-nya gitu ya. Nah, jadi masukkan perintah ini, kamu sudah siap script yang siap pakai. Dari hooknya, bridge-nya, edukasinya, call to action-nya, ini udah ada semua teman-teman ya. Dan saya udah praktekin ini emang hasilnya powerful kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai nggak dimanfaatin ya ilmu ini. Gimana sih rasanya? Nah, terus penulisan hook yang menarik. Nah, jadi 3 sampai 8 detik pertama itu adalah hook dari sebuah konten. Ketika teman-teman mau membuat konten, pikirin apa ya hooknya. Hooknya udah menarik belum ya? Saya harus ngomong apa ya di hooknya? Ya caranya tadi ya riset dulu, pakai ChatGPT buat di generate lebih banyak ya. Nah, jadi kita belajar ya, hook harus se-clickbait mungkin, tapi tidak bohong. Hook harus nyambung dengan isi kontennya apa. Bikin orang penasaran kontennya tentang apa. Jadi pas awal-awal 3 detik baru denger aja dia udah ngerti, oh konten ini menarik nih buat kita bahas ya. Terus hindari hal-hal yang nggak penting ditaruh di awal gitu ya. Hal-hal seperti tadi kayak perkenalan di awal itu kan sebenarnya nggak penting ya. Misalkan baru mulai konten, halo kenalin saya Fauzan dari Bandung gitu kan, itu kan nggak penting teman-teman. Orang juga nggak peduli juga gitu kan. Jadi langsung aja to the point gitu ya. Hal-hal yang menarik buat audiens. Visual yang ditampilkan juga bagian dari hook. Nah, ini kita lihat ya hook yang saya pernah Gimana buat. sih rasanya bisa ajak dua wanita yang paling kamu sayangi buat traveling ke luar negeri bareng? Jadi gini ceritanya. Hai, Nah, ini ya yang saya gimana buat sih ya. rasanya bisa ajak dua wanita yang paling kamu sayangi buat traveling ke luar negeri bareng? Jadi gini ceritanya. Hai, Nah, di sini kan saya bilang gimana sih rasanya bisa ajak dua wanita yang kamu sayangi untuk traveling ke luar negeri bareng. Nah, jadi orang langsung ngerti, wih, oh ini ngebahas ngebahas tentang kedua apa? Kedua orang wanita yang disayangi diajak ke luar negeri. Wah, apa nih ngebahas apa nih kayak gitu. Jadi orang menarik gitu ya buat nonton. Nah, ini contohnya teman-teman ya, saya bangun akun Put Your Design tanpa wajah, hasilnya udah 100.000 followers ya. Nih alhamdulillah. Terus bisa ngasilin omset ratusan juta juga. Semua berawal dari strategi konten sederhana dan konsisten. Ya, jadi ketika kita udah tahu pola kontennya seperti apa ya kita ulang terus teman-teman. Ya. Nah, jadi hari ini juga teman-teman bisa langsung praktekin, pilih platform utamanya mau apa, terus rapihkan profilnya, bio bisnisnya ya, catat 10 ide konten pertamanya, dan posting konsisten minimal 2 sampai 3 kali per minggu. Kalau mau cepet, sehari satu, teman-teman. Ya. Nah, jadi mulai sosmed itu nggak harus ribet dan mahal. Yang penting mulai dulu, konsisten dan punya strategi, teman-teman. Nah, jadi insya Allah ini adalah materi pembuka ya buat hari ini ya, karena kita masih bisa ketemu sampai besok, teman-teman. Jadi besok kita lanjut konten sosmed yang menjual dengan mindset konversi produk gitu ya. Nah, jadi besok kita bakal bahas lagi lebih dalam tentang konten. Jadi sampai ketemu di hari kedua. Oke, mungkin gitu aja dari saya materinya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke kamu, Fli. Silakan, Kak. Oke Kak Fauzan, luar biasa materi yang disampaikan. Sudah puluhan pertanyaan yang udah masuk nih, teman-teman masih kurasi pertanyaannya. Ada panitia yang kurasi pertanyaannya. Tapi pelan-pelan kita baca satu-satu ya Kak Fauzan ya. Oke. Oke. Ini juga untuk teman-teman juga, kalau memang ingin bertanya langsung, tetap kirim
pertanyaannya melalui kolom chat agar memang bisa diseleksi dulu pertanyaannya, apakah memang pas atau enggak. Karena pengalaman ada juga pertanyaan-pertanyaan yang harusnya ditanyakan di day kedua, tapi ditanyakan di day pertama. Karena untuk day pertama ini kita fokus membahas tentang mulai sosmed dari nol tanpa tim atau budget khusus. Untuk pertanyaan pertama nih Kak Fauzan, ada dari Jawa Timur atas nama Kak Risma. Apakah ada indikasi atau parameter kalau konten kita sudah berhasil work atau belum? Boleh langsung dijawab? Oke, sebenarnya kalau indikasi dan parameter itu sesimpel berapa views yang nonton gitu ya. Kalau misalkan bisa tembus 10.000 aja, wah itu udah menurut saya udah oke banget gitu ya. Udah oke banget karena kan 10.000 itu kalau dikumpulin bisa jadi satu stadion teman-teman ya. 10.000 tuh banyak banget gitu ya. Nah, jadi jawabannya itu mungkin ya tolak ukurnya mungkin dari segi views ya. Kalau misalkan konten. Cuma nanti ada lagi yang lebih mendalam yaitu sales gitu ya. Nah, jadi nanti yang kedua tolak ukurnya adalah berapa sales atau berapa omset yang dihasilkan. Seperti itu, Kak. Oke. Tambahan tuh dari Karisma di komen, Kak Fauzan. Kalau ada like sama komennya itu tetap dihitung nggak, Kak? Atau cuma view saja? Oh, itu boleh, boleh dihitung juga gitu ya. Cuma kadang-kadang Boleh. kan banyak orang yang suka males like juga gitu kan. Nah, jadi itu bisa tetap jadi tolak ukur sih pastinya. Oke. Karena juga biasanya orang-orang yang baru bangun bisnis di awal tuh biasanya belum punya tim sosmed yang full ya, Kak Fauzan ya. Kalau Betul. kami di digital marketing ada memang khusus yang teman-teman yang nyatet tuh tiap hari. Tapi kalau teman-teman yang mulai dari nol tuh biasanya kan masih sendiri ataupun berdua gitu ya. Jadi kayaknya pertama views dulu ya Kak Fauzan berarti ya. Betul, betul. Views Oke. ya. Nanti like, comment, habis itu tahap akhir sales. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih dari Kak Hari Desviantoro. Izin bertanya Coach, bagi pemula seperti saya, apakah lebih fokus di niche yang unik atau belum banyak kreatornya, atau ikut ke niche yang ramai di market? Oke. Nah, ini plus minus ya. Kalau misalkan yang udah rame di market itu namanya tuh zona merah gitu ya. Marketnya udah ada, cuma kita harus punya needs spesifik lagi. Contoh ya, misalkan kita ngomongin orang yang jago matematika, ya orang yang ngisi itu udah ada Jeremy Pauline gitu kan. Ya, kalau kita mau lawan Jeremy Pauline ya bakal susah. Maka harus dispesifikin lagi matematika untuk anak SD misalkan kayak gitu. Nah, baru tuh kita bisa jadi pemenang di situ. Atau enggak misalkan masak, ya. Masak makanan sehat. Nah, banyak nggak makanan sehat yang masak-masak kayak gitu? Banyak misalnya. Ya udah, masak makanan sehat untuk penderita diabetes. Nah, jadi gitu cara mainnya. Jadi dispesifikin lagi ya, itu sih kuncinya. Nah, kalau misalkan nggak kepikiran nih apa ya market spesifiknya, baru mainin ya tadi yang niche uniknya boleh gitu ya. Kalau misalkan itu masih biru dan maksudnya peluangnya masih gede, belum banyak yang main di sana, itu bisa jadi peluang yang bagus juga begitu. Seperti itu jawabannya, Kak. Oke, Kak Fauzan. Ini pertanyaan ketiga ada yang ingin tanya langsung nih dari Kak Aldi Sanpiero JGI. Oke, terima kasih Kepada ya Kak Aldi. untuk Oke, Kak silakan Fauzan. Kak. Ya. Ini kan ada fenomena nih yang bikin frustasi banyak UMKM. Sudah rajin posting, tapi reach konten tetap rendah, engagement sepi, bahkan nggak ada interaksi. Bahkan mereka gak ada interaksi, padahal mereka merasa sudah kasih konten bagus. Menurut pengalaman Kak Fauzan, kesalahan mendasar apa yang biasanya bikin algoritma sosial media tidak mengangkat konten usaha kecil? Dan bagaimana cara paling sederhana tapi efektif untuk keluar dari jebakan reach rendah ini? Oke, jadi cara cara evaluasi yang pertama biasanya yang saya lakukan adalah hooknya dibenerin dulu. Ya, jadi biasanya konten yang views-nya rendah, reach-nya rendah itu pasti hook-nya nggak menarik. Biasanya seperti itu. Karena gini, kalau di bagian awal aja orang udah skip, ya gimana orang mau nonton sampai akhir gitu kan? Nggak mungkin. Ya, jadi yang harus dibenahi di awal apa? Hooknya dulu, Kak. Ya, hooknya dulu dengan cara apa? Ya, cara cara mudah, cara paling simple untuk belajar bikin hook adalah lihat atau riset dari yang serupa. Jadi misalkan tadi ya yang tadi saya kasih lihat gitu ya.
kita produknya adalah untuk asam lambung. Cari orang-orang yang ngebahas konten tentang asam lambung. Catat ya, kalimat yang mereka ucapkan di awal apa, visual yang ditampilkan apa, teks yang ditampilkan di awal apa, itu namanya hooknya. Jadi hook teksnya dipelajari, hook yang diomonginnya dipelajari, hook yang ditampilkannya dipelajari, hook visualnya. Ya, nah kalau itu udah dibenahi, biasanya insya Allah udah mulai ningkat tuh si si audiensnya gitu. Nah, yang selanjutnya ya baru perhatikan detail-detail kecil kayak misalkan apakah kameranya terlalu buram gitu ya, apakah terlalu gelap, itu juga kurang enak gitu kan, apakah editingnya terlalu norak gitu kan, ya itu juga bisa jadi faktor. Nah cuma balik lagi, hal yang harus dievaluasi di awal adalah dari sisi hooknya dulu ya. Kadang-kadang kita ngerasa, tadi kan bilang, padahal kita ngerasa bikin kontennya udah bagus ya. Bikin konten bagusnya menurut kita, belum tentu menurut audiens. Nah, gimana caranya kita paham apa yang bagus menurut audiens ya? Tadi kita riset balik lagi. Kayak gitu, Kak. Semoga menjawab ya. Oke, udah sangat menjawab tadi pertanyaan dari Kak Aldi secara langsung. Kita kembali lagi ke pertanyaan melalui kolom chat, Kak Fauzan. Di sini ada atas nama Kak Arafat Garuda. Ini Kak Arafat ini sangat sering bertanya ya. Izin tanya Kak, kalau semua orang manfaatkan konten, gimana bikin unique values atau selling proposition yang khas kita aja? Oke. Nah, jadi cara kita bikin unique selling, yang pertama tadi, harus punya market spesifik banget. Itu dulu yang harus dilakukan. Karena kalau misalkan, contoh nih, tahu nggak kenapa saya di IG saya tuliskan personal branding with AI. Kenapa? Karena yang ngomongin tentang personal branding udah banyak banget, udah bejibun. Makanya saya ganti ya, saya ganti marketnya with AI. Berarti ya AI apa yang bisa ngebantu untuk buat konten ataupun personal branding. Alhasil apa? Alhasil saya jadi punya uniqueness ya. Saya jadi punya keunikan. Nah, itu yang pertama. Jadi bikin marketnya lebih spesifik lagi. Ya, misalkan tadi makanan sehat untuk penderita diabetes ya. Atau enggak misalkan tadi olahraga untuk lansia usia 40 ke atas. Nah, itu kan jadi spesifik banget kan. Nah, kita masih bisa tuh jadi raja di situ. Nah, itu sih mungkin yang bisa dilakukan. Yang kedua, uniqueness-nya masukkan sisi personality kita. Ya, sisi personality kita itu makanya teman-teman masukin hal-hal storytelling ya atau cerita pribadi, cerita pengalaman, terus misalkan perspektif kita gitu ya, biar orang itu punya insight atau sesuatu yang berbeda daripada orang lain. Jadi kalau edukasi nih, misalkan edukasi gimana caranya sukses di usia muda, misalkan kayak gitu. Ya, tambahin sisi personalnya ya. Ini pandangan saya ya, sebenarnya saya nggak setuju kalau misalkan kita tuh harus sukses di usia muda, misalkan seperti itu contohnya. Nah, jadi kalau misalkan supaya beda sama orang lain tadi, marketnya semakin spesifikin lagi. Yang kedua, masukin sisi personalnya, kayak gitu. Semoga menjawab, Kak. Oke, tadi dari Kak Arafat. Selanjutnya nih pertanyaan kelima, cukup panjang nih Kak Fauzan, dari Tri Anissa Maharani. Dia nanya, terkadang viral di TikTok cukup random. Ada konten yang diedit sederhana justru bisa viral, sementara konten diedit penuh effort malah view-nya dikit. Waktu itu saya pernah membuat konten tentang skripsi di akun yang masih baru dengan followersnya hanya 10. Konten tersebut tiba-tiba viral dengan 3 juta views. Dan follower saya juga bertambah. Namun ketika saya membuat konten selanjutnya dengan tema yang sama, jumlah view-nya malah sangat rendah. Padahal kan follower saya udah meningkat. Kalau seperti ini penyebabnya apa ya Kak? Dan bagaimana caranya agar bisa viral lagi? Kak, di sini lagi azan, minta waktu 3 menit sebentar ya. Oke, boleh. Oke, apa Kak? Oke, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya langsung, harap untuk mengirimkan pertanyaannya dulu melalui kolom chat, karena panitia akan melakukan seleksi untuk pertanyaannya, karena biar bisa sesuai dengan materi yang disampaikan. Berhubung kita melaksanakannya selama 2 hari, dan hari pertama ini kita bahas tentang mulai sosmed dari nol,
tanpa tim atau budget yang khusus, maka fokus pembahasannya hanya di situ. Kalau memang ada ingin pertanyaan tentang konten dengan mindset konversi produk atau konten-konten tentang berjualan, itu nanti bisa ditanyakan besok. Jadi untuk teman-teman semua yang udah raise hand tapi belum bertanya melalui kolom chat, silakan kirim melalui kolom chat, nanti akan diseleksi oleh panitia. Selanjutnya terkait sertifikat, teman-teman semua, jika sertifikatnya tidak masuk ke email, maka bisa dicek melalui link Google Drive yang telah dikirim oleh panitia. Jadi ada bit.ly sertifikat Dewan 18 September. Jadi teman-teman setelah mengisi form itu di akhirnya ada link Google Drive untuk sertifikat yang telah tersedia. Jadi teman-teman bisa klik melalui link tersebut, nanti cek sesuai dengan nama, maka bisa diunduh melalui link tersebut. Jadi kalau memang tidak ada di email, bisa melalui folder Google Drive yang telah disediakan oleh panitia. Dan link absensi, link Google Drive sertifikat telah tersedia melalui kolom chat. Jadi teman-teman bisa scroll link tersebut yang telah dikirimkan oleh panitia. Oke. Dan pada penanya tadi yang udah ditanyakan pertanyaannya, udah disebutkan pertanyaannya, boleh konfirmasi melalui WhatsApp admin Indibi Sumatera Event, itu bisa cek melalui grup WhatsApp kita Indibi Sumatera Space, itu bisa konfirmasi nama lengkap, nama di Zoom, nomor HP dan nomor e-wallet untuk klaim hadiahnya. Oke. Untuk teman-teman semua, kami harapkan tetap hadir sampai besok untuk mengikuti materi kita bersama dengan Kak Fauzan, agar memang materi yang kita sampaikan utuh. Jadi kita nggak hanya belajar tentang bagaimana memulai sosmed dari nol, tapi kita belajar tentang bagaimana mengkonversi konten-konten tersebut dengan melalui mindset konversi produk. Jadi bagaimana kita nggak hanya buat konten saja, tapi kita juga nanti besok akan belajar tentang bagaimana konten-konten tersebut bisa kita konversikan untuk jualan produk. Jadi nggak hanya viral-viral aja, tapi memang bisa meningkatkan sales. Oke. Kak Fauzan, apakah sudah selesai azan? Sudah. Oke. Kita lanjut, Kak Fauzan. Oke, tadi kan pertanyaan yang TikTok kalau misalkan nggak serius ngeditnya malah viral, pas serius malah nggak viral gitu kan? Iya, benar-benar. Nah, jadi balik lagi ya, sekarang orang itu justru malah kebalikan gitu ya. Mereka tuh lebih suka yang lebih realistis ya. Maksudnya tuh yang apa adanya, maksudnya bukan realistis. Jadi lebih suka yang apa adanya. Nah, makanya itu bisa jadi, maksudnya justru jadi berita baik buat teman-teman bahwa oh saya juga kalau misalkan syuting nggak harus pakai kamera mahal gitu kan, nggak harus pakai yang kamera profesional gitu kan, kita pakai footage apa adanya asal memang pesannya bagus, pesannya nyampe ke audiens, itu bisa tetap viral. Nah, jadi itu yang harus diambil sudut pandang baiknya. Yang kedua, dari sisi apa? Yang tadi, sebenarnya faktor viral itu sebenarnya cuma dua, teman-teman. Yang pertama, hooknya bisa bikin orang stop scroll. Yang kedua, apakah bisa bikin orang nonton sampai habis. Nah, dua hal itu. Kalau misalnya kita bisa bikin orang stop scroll dan bikin orang bertahan mau nonton sampai habis, bisa viral sebenarnya. Harus kita pahami. Seperti itu, Kak. Semoga menjawab. Halo Kak Fauzan, tadi agak putus-putus sedikit suaranya di 3 kalimat terakhir tadi. Apakah Kak Fauzan masih mendengar? Jadi intinya konten konten kita itu yang bisa bikin naik atau bikin viral itu adalah yang pertama bikin orang mau stop scroll ya. Yang kedua orang
dulu. Apalagi Kak? Oke, tadi sempat putus, nggak kedengar tadi. Oke, Ya, tapi mungkin harusnya lanjut udah aja kali menjawab. Kak. Oke, lanjut aja Pertanyaan ya. Oke. berikutnya. Berapa Oke, pertanyaan ini tadi, Kak? ada 3 pertanyaan lagi. Satu Oke. pertanyaan langsung dari Kak Ahmad Baihaki. Untuk oke, kepada Kak Ahmad Baihaki, kami persilakan dan Halo, juga silakan menyalakan kamera. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Kak, ini tidak bisa on cam karena di sini cuacanya sedang tidak baik-baik saja ya Kak. Oke, Ya, nggak silakan. apa-apa. Oke, di sini saya sebenarnya ada 3 pertanyaan, apakah boleh Kak? Satu pertanyaan dulu boleh Kak? Soalnya yang lain masih Iya. ada yang bertanya. Untuk pertanyaan pertama, selain jumlah followers atau pengikut, metrik keberhasilan apa yang penting untuk diperhatikan saat kita itu bersosial media, khususnya dalam hal personal branding sekaligus konten kreator, dan juga kapan waktu yang tepat untuk kita itu memulai memikirkan monetisasi serta bagaimana strateginya untuk kita melakukannya tanpa kita itu tidak mengorbankan kepercayaan dari yang sudah kita bangun sebelumnya gitu Kak. Oke. Nah, jadi justru kalau di sekarang ya, followers Iya. itu bukan jadi tolak ukur utama gitu ya, karena orang udah mulai pada pinter, banyak yang followers bisa beli akun gitu kan dan sebagainya. Justru sekarang tuh orang makin pinter dan bukan jadi tolak ukur utama sebenarnya kalau followers. Nah, justru orang tuh sekarang lebih melihat seberapa berbobot kontennya, seberapa bermanfaat kontennya, seberapa banyak value yang bisa diambil dari konten-kontennya. Nah, jadi sebenarnya itu yang bisa membuat trust kita itu jadi lebih kuat. Memang kalau kita flashback ke zaman dulu gitu ya, itu yang diutamakan adalah followers yang banyak. Makanya dulu orang berlomba-lomba beli followers, orang berlomba-lomba beli akun gitu kan. Nah, tapi di zaman sekarang orang tuh udah mulai pada pinter, teman-teman. Ya, jadi mereka nggak percaya sama yang namanya followers ya, karena kan banyak ketika dilihat followersnya 100.000 gitu kan, 200.000, tapi yang like cuma 2 gitu kan. Nah, jadinya kan orang jadi nggak percaya gitu kan. Jadi malah ketahuan banget tuh belinya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi gimana kapan saatnya monetisasi? Sebenarnya monetisasi itu nggak ada aturannya mau kapan ya. Sebenarnya kalau misalkan kita udah bisa bikin 100 konten pertama ya yang sifatnya adalah memberikan value atau manfaat ya silakan ya di konten ke 101 udah boleh banget gitu ya untuk mulai monetisasi karena mungkin menurut saya 100 konten pertama itu udah cukup lah untuk membangun trust atau membangun hubungan dan kepercayaan sama audiens. Nah, kalau ngomongin gimana cara monetisasinya, sebenarnya simple. Pilih ya, mau produk fisik, produk digital, atau jasa. Ya, itu yang ditawarkan. Nah, kalau belum ada, ya, mulailah dari affiliate punya orang atau reseller punyanya orang dulu, gitu ya. Jadi kita nggak bikin produk, tapi fokus marketingin punyanya orang dulu. Ya, itu pun yang saya lakukan dulu di awal, teman-teman. Karena menurut saya bikin produk di awal itu bukanlah hal yang mudah, gitu ya. Jadi saya cari supplier yang bisa kasih keuntungan yang besar, saya bikin akun marketingnya, saya jualin. Kayak gitu caranya. Gitu sih, mudah-mudahan menjawab ya. Iya Kak, baik terima kasih atas ilmunya. Untuk yang pertanyaan kedua ya Kak, di era sekarang, di era digitalisasi, apa tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi brand dari konten kita ketika banyak orang itu juga memiliki kesempatan yang sama Kak untuk berkreativitas dalam membuat desain konten dengan tools yang sama dan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Oke, sebenarnya masalah konsistensi itu kan dari diri sendiri ya. Kalau misalkan kita mau lawan rasa males, mau mencoba disiplin, itu sebenarnya udah kelar masalah itu. Cuma balik lagi, kebanyakan dari kita itu banyak malesnya gitu kan. Makanya wajar hidupnya nggak sukses-sukses gitu kan, karena kebanyakan malesnya. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah sadar diri. Selama kita masih miskin, selama kita belum punya uang yang cukup, kita belum jadi orang yang kaya, ya kita mau ngapain malas-malasan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi harus sadar diri. Yang kedua, ngomongin soal peluang ya. Kita nggak usah mikirin orang lain. Ya, kita nggak usah mikirin orang lain udah sampai mana. Nggak usah.
Ya kita fokus aja sama diri kita, ya kita fokus sama ikhtiarnya kita, karena yang namanya rezeki itu nggak bakal ketuker teman-teman. Ya, karena sampai sekarang pun saya nggak peduliin orang mau dapat berapa, orang mau bikin nya kayak gimana, ya saya nggak peduli. Ya biarin tuh urusannya mereka. Saya fokus sama urusan saya. Saya fokus sama ikhtiar saya dan insya Allah nanti rezeki yang akan mengikuti. Seperti itu jawabannya. Oke, jadi sangat menjawab tadi ya dari Kak Ahmad Bayhaki udah 2 pertanyaan. Kak. Sudah menjawab. Selanjutnya kita persilakan untuk bertanya Terima langsung. kasih, Kak. Oke, Kak Ahmad Bayhaki sama-sama. Atas nama Kak Reski Pormadina, apakah Kak Reski masih bersama kita? Kak Reski, halo? Oke, dipersilakan Kak Reski. Iya, begini Kak. Kan sekarang orang-orang di media sosial itu makin pintar dan cepat bosan dengan konten promosi. Kadang saya sendiri kalau lihat postingan langsung kepikiran, ah ini cuman endorse. Nah, bagaimana caranya supaya brand bisa menyampaikan pesan jualan dengan cara yang menarik tanpa menurunkan kepercayaan orang terhadap konten brand tersebut? Oke, nah jadi yang pertama gunakan yang namanya soft selling. Ya, jadi soft selling itu bisa masuk dari sisi edukasi ya. Contoh, misalkan produknya adalah pernikahan yang tadi saya contohin ya, punya saya pribadi lah ini saya bongkarin gitu ya. Nah, jadi saya tuh udah nyiapin ya sebuah edukasi namanya 50 pertanyaan yang harus ditanyakan pada saat sebelum menikah. Nah, saya buatlah si apa kontennya gitu kan. Jadi hati-hati ketika kita mau menikah, kita harus pahami nih hal-hal seperti ini. Nah, karena ini bisa berdampak apa gitu kan dan sebagainya. Nah, jadi saya masuk dari sisi edukasi dulu. Nah, di ending ya, di ending saya kasih suatu hal yang gratis buat mereka terima dan itu bermanfaat ya. Makanya saya kasih ebook 50 pertanyaan sebelum menikah ya. Nah, setelah mereka terima si ebook itu ya, baru tuh saya offering. Oh ya Kak, by the way saya juga punya nih undangan pernikahan. Barangkali kakak lagi mau menikah dan belum punya undangan pernikahannya, saya punya, kakak bisa lihat katalognya di sini. Nah, mungkin itu yang pertama yang bisa dilakukan. Jadi, sisipkan soft selling dari edukasi, kasih sesuatu yang gratis dan bermanfaat buat audiens, baru tawarin produk kita. Ya, yang penting yang ditawarkan itu sesuai value-nya atau sesuai manfaat yang memang mereka butuhkan. Nah, yang kedua adalah dari storytelling. Ya, jadi orang tuh suka atau orang tuh seneng dengar cerita. Ya, jadi misalkan kita bisa ceritain sebuah kisah yang itu memang bisa berpas-pasan sama produk kita. Misalkan saya ceritain tentang pengalaman saya dulu menikah sama istri saya misalkan. Ya, saya dulu begini, 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 begini gitu ya, ceritain lah pernikahan saya tuh dulu gimana struggle-nya dan endingnya saya punya produk namanya wedding planner ya, jadi perencanaan pernikahan ya supaya seperti budgeting gitu ya dan sebagainya. Akhirnya saya buat si wedding planner itu dan saya jual, alhamdulillah laku teman-teman. Nah, jadi dari edukasi atau soft selling atau dari storytelling. Nah, mungkin itu sih. Jadi jangan hard selling terang-terangan gitu ya. Kayak misalkan, halo guys, aku mau promosi nih, aku punya barang ini. Ya, kalau gitu mah udah pasti di skip. Ya. Nah, jadi harus pinter-pinter mainin kontennya. Nah, makanya balik lagi, riset konten itu perlu, teman-teman. Kayak gitu sih, semoga menjawab. Oke, sudah sangat menjawab tadi ya. Terakhir nih Kak Fauzan, ada pertanyaan dari kolom chat atas nama Kak Aureli Nada Salsabila. Tanpa dana untuk iklan, kita harus mengandalkan interaksi organik. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang kuat dengan audiens secara manual? Apa tips Kak Fauzan untuk memulai percakapan dan membuat orang merasa terhubung, bukan hanya sekedar menjadi pengikut atau follower? Oke, jadi kalau misalkan pengen orang engage ya atau berhubungan dengan kita, yang pertama adalah pastiin konten kita itu mengandung hal-hal yang bisa didiskusikan ya. Jadi contoh misalkan saya tuh sering bikin konten reaction ya. Jadi saya nge-reaction nih konten-konten misalkan ya contoh lah kemarin perihal masalah-masalah yang lagi viral misalkan gitu ya. Ada apa misalnya ada perselingkuhan gitu ya. Terus kita bahas gitu kan. Nah, ini perspektif saya gini 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 gini.
Nah, guys, kalau pandangan kalian gimana sih tentang kasus ini atau menurut kalian kayak gimana? Coba deh tulis di kolom komentar. Nah, itu tuh salah satu cara buat kita bangun engagement sama followers kita, gitu ya. Jadi, kasih panggung atau bikin orang mau komen dan akhirnya mereka komentar di postingan kita. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua ya, sering-sering storytelling ya, sering-sering storytelling karena itu yang saya lakukan juga. Saya ceritain dulu pertama kali saya masih jadi guru senam, dulu pertama kali saya saya cuma digaji 500.000 sebulan gitu ya. Kalau teman-teman scroll gitu ya IG saya itu banyak tuh cerita-cerita pribadi saya, cerita personal saya dan itu sebenarnya cara saya untuk membangun kedekatan sama followers dan akhirnya mereka tuh merasa lebih dekat, mereka lebih kenal dan mereka tahu value kita tuh di mana. Jadi perbanyak storytelling. Seperti itu Kak, mungkin semoga menjawab. Oke, Kak Fauzan. Udah menjawab 8 pertanyaan terbaik dari teman-teman semua yang telah dipilih panitia, baik ditanyakan melalui kolom chat dan ditanya langsung melalui Zoom. Tadi saya baca ulang, ada Kak Risma yang pertama dari Jatim, yang kedua ada Kak Hari Desviantoro, yang ketiga ada Kak Arafat Garuda, yang keempat tadi ada Kak Tri Anissa Maharani, yang kelima ada Aldi Sanpiero JGI, yang keenam tadi ada Kak Aureli Nada Salsabila, yang ketujuh Reski Pormadinah, dan yang terakhir Kak Ahmad Baihaki. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah bertanya. Silahkan untuk klaim hadiahnya di chat melalui admin Indibis Sumatera Event yang ada di grup WhatsApp dengan format yang telah tersedia yang nanti akan dikirimkan oleh panitia. Oke, Kak Fauzan. Di akhir nih Kak Fauzan, kami ingin mendengarkan kata-kata penyemangat, closing statement, khususnya untuk para pemula bisnis ataupun yang udah mulai bisnis tapi belum punya sosmed gitu kan. Ada nggak sih Kak kata-kata penyemangat ataupun closing statement untuk teman-teman semua yang ada di sini? Oke, jadi buat teman-teman semua yang hari ini udah ikut, pasti udah dapet insight baru, udah dapet pandangan baru, pastinya dapet semangat baru juga karena melihat orang yang mungkin sudah nyemplung lah ya, sudah basah-basahan gitu ya di dunia sosmed ini gitu. Dan saya mau bilang bahwa ya alhamdulillah atas izin Allah teman-teman, hidup saya berubah lewat sosial media. Hidup saya berubah banget lewat sosial media, lewat konten ini. Karena kalau teman-teman ngikutin personal story saya dulu gitu ya, saya dulu tuh cuma seorang guru senam gitu ya, cuma gaji 500.000 sebulan. Tapi gara-gara sosmed ini ya, atas izin Allah, alhamdulillah semuanya berubah teman-teman. Saya bisa punya bisnis yang besar, saya bisa punya income, saya bisa diundang jadi pembicara di mana-mana gitu kan. Nah, itu semua karena sosmed, karena personal branding, teman-teman. Jadi dan secara bisnis pun kita jadi bisa jangkau audiens lebih banyak, jangkau calon customer baru lebih banyak lagi gitu kan. Dan itu mendatangkan omset-omset baru pastinya. Dan itu jadi potensi yang sangat luar biasa gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman cuma jadi penonton aja ya silakan gitu kan. Silakan nanti menikmati penderitaannya gitu karena ya kalian hanya jadi penonton udah tahu peluangnya bagus seperti ini tapi nggak action ya tadi apalagi nggak mau konsisten ya tadi saya bilang kalau masih miskin kalau kita masih susah hidupnya kalau kita belum punya aset miliaran ya cuma satu kerja keras ya cuma itu yang bisa kita lakukan dan saya pun sampai hari ini masih kerja keras teman-teman saya masih kerja sehari 12 jam dari pagi sampai malam saya masih kerja teman-teman karena ya memang itulah yang harus kita lakukan untuk kita bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik. Mungkin gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fauzan atas kata-kata penyemangatnya. Semoga benar-benar bisa kita hayati, semoga bisa benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama poinnya tadi tentang bekerja keras, karena memang untuk in this economy ya bisa dibilang bahwa kita memang harus struggle lagi, lebih kuat lagi agar kita bisa berjuang, nggak hanya buat diri kita sendiri, tapi buat keluarga kita juga tentunya. Untuk teman-teman semua, diharapkan untuk tetap hadir besok di jam yang sama, jam 14.00, untuk menghadiri dan membahas dengan Kak Fauzan lagi tentang konten dengan mindset konversi produk. Oke, demikian. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama Indibis mohon maaf bila ada salah kata Kak Fauzan. Terima kasih atas kehadirannya Kak Fauzan dan teman-teman semua.
Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan efisiensi operasional. IndiBiz menghadirkan Wi-Fi Managed Service, solusi pintar